Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annida Rahmatina dengan NIM 24 1 01 25 3 2 0 0 1 3. Saya dari kelas 1B dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Lambung Mangkurat. Baik, saya akan menjelaskan pada bab pertama, yaitu yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan perkembangan dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu terbagi dua. Yang pertama, pertumbuhan, dan yang kedua, perkembangan. Dari kedua ini, mereka saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam keadaan tubuh dan keadaan jasmaniah. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan pada diri individu mulai dari lahir hingga meninggal. Pada hasil dalam pertumbuhan ini, berwujud bertambahnya ukuran pada badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Hal ini dapat diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Dalam pertumbuhan jasmani ini, ia berakar pada organisme yang selalu berproses. Organisme ini juga selalu berfungsi, juga bersifat dinamis. Pertumbuhan jasmaniah dapat dilihat dari mengukur berat, panjang, serta ukuran lingkar, seperti lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan lingkar lengan. Dalam perubahan ini, setiap bagian tubuh itu mempunyai perbedaan tempo, kecepatan, misalnya seperti pertumbuhan pada alat kelamin paling lambat pada masa kanak-kanak, tetapi mengalami percepatan pada masa pubertas. Begitupun sebaliknya pada pertumbuhan sistem saraf paling cepat berlangsung pada masa kanak-kanak, tetapi kemudian menjadi lambat pada akhir masa kanak-kanak dan berhenti pada masa pubertas. Oke, dan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme. Pertama-tama kita membahas satu-satu dulu nih. Yang pertama, faktor yang terjadi sebelum lahir, misalnya seperti kurangnya pada nutrisi ibu dan janin. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, yang terjadi saat pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Dan faktor yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir. Faktor ini terjadi karena pengalaman traumatik pada kepala. Kepala bagian dalam ini terluka karena kepala janin terpukul atau mengalami serangan sinar matahari yang mengakibatkan pertumbuhan bayi dan anak sangat terganggu. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor keempat, faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan kedua orang tuanya sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmania dan cinta kasih dari kedua orang tuanya. Oke, selanjutnya mari kita akan membahas karakteristik masa kanak-kanak pada anak usia sekolah dasar. Terlebih dahulu, kalian pada sudah tahu belum nih, kapan sih biasanya anak-anak Indonesia sudah bisa masuk sekolah dasar? Anak-anak Indonesia biasanya masuk sekolah dasar pada umur 6 tahun dan selesai pada umur 12 tahun. Masa kanak-kanak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama masa kanak-kanak tengah pada umur 6-9 tahun. Dan yang kedua, masa kanak-kanak akhir pada umur 10-12 tahun. Kanak-kanak di usia ini kerap senang bermain sambil belajar. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung permainan agar mereka senantiasa senang,
dalam memahami pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Dan adapun menurut Harvey Hurst, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi: pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Dan yang kedua, membina hidup sehat. Dan yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Dan keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Kelima, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. 6. Memperoleh sejumlah konsep untuk berpikir efektif. Ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. 8. Mencapai kemandirian pribadi. Dalam upaya ini, mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa: pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebayanya, sehingga berkepribadian sosialnya berkembang. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Selanjutnya, mari kita bahas ciri-ciri akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Karena kebanyakan anak, terutama pada anak laki-laki di usia ini, kurang memperhatikan diri, cenderung tidak rapi, dan tidak memedulikan penampilan, bahkan kamarnya yang berantakan. Dan kedua, label yang digunakan oleh para pendidik ini dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri kehidupan dewasa. Periode ini sebagai periode kritis di mana adanya dorongan berprestasi suatu masa depan untuk anak membentuk kebiasaan agar mencapai kesuksesan di masa depan. Dan ketiga, label yang digunakan oleh ahli psikologi pada usia ini. Penyesuaian diri ini bagaimana pentingnya penyesuaian diri dengan standar anak yang telah dijelaskan oleh George Dunston. Bagi anak 7 tahun, ukuran dosa yang paling buruk berbeda dari ukuran anak lain. Ia meniru pakaian dan perilaku anak yang lebih tua dan mengikuti peraturan kelompok sekalipun bertentangan dengan peraturan kelompok dirinya, keluarga, dan sekolah. Bagian kedua, keterampilan awal masa kanak-kanak ada 4 kategori, yaitu menolong diri sendiri, menolong orang lain, keterampilan sekolah, dan terakhir keterampilan dalam bermain. Bagian ketiga, kemajuan dalam berbicara. Bidang-bidang yang memiliki kemajuan ialah: pertama, penambahan kosakata, dan kedua, pengucapan, ketiga, pembentukan kalimat, dan keempat, kemajuan dalam pengertian. 2 aspek perkembangan manusia pada tahap akhir. Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak ini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, tinggi. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan laki-laki 57,5 inci. Dan yang kedua, berat. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan laki-laki 85,5 pon. Dan ketiga, perbandingan tubuh. Dan keempat, kesederhanaan. Dan kelima, perbandingan otak lemak anak-anak pada awal pubertas, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot.
Dan terakhir, keenam, gigi. Oke, mari setelah ini kita membahas prinsip-prinsip pertumbuhan dalam perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu pertama, tipe-tipe perubahan. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ialah perubahan dalam ukuran, yang kedua, perubahan dalam proporsi, yang ketiga, hilangnya ciri-ciri masa lalu atau yang lama, dan keempat, yang terakhir, perolehan ciri-ciri yang baru. Bagian kedua, pola-pola pertumbuhan fisik. Itu terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, hukum Cepalo-Caudal, dan kedua, hukum Proimo-Distal. Dan bagian ketiga, karakteristik perkembangan. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Yang kedua, perkembangan itu berkesinambungan. Dan yang terakhir, setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Dan yang keempat, perbedaan individu. Dan yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Dan keenam, terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Sekian dari saya penjelasan pada bab 1 pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang terhormat, dosen pengampu Ahmad Riyandi Agusta MPD. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.